Mohon izin Bapak, teman-teman untuk presentasi. Terima kasih. Silakan dimulai. Sudah terlihatkah layarnya? Ya, Sudah. terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Santi Basar dan Riri Muhammad Aprian akan mempresentasikan mengenai sejarah tindak pidana korupsi. Sejarah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan perkembangan hukum yang mencerminkan perubahan politik dan sosial di negara ini. Istilah korupsi pertama kali diperkenalkan dalam konteks hukum Indonesia melalui Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT garing Perpu garing 013 garing 1958 yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Selanjutnya, pada Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, korupsi menjadi endemik dalam struktur pemerintahan, dengan banyak praktik korupsi dilakukan oleh kalangan elit. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan memasuki era reformasi, korupsi tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga menyebar ke seluruh elemen penyelenggara negara. Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan revisinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk penanganan kasus korupsi-korupsi. Selanjutnya, ada perkembangan hukum pidana korupsi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK memiliki kewenangan luas dalam menangani kasus-kasus korupsi secara independen dari pengaruh politik. Selain itu, berbagai perubahan perundang-undangan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ada tantangan dan respon hukum. Meskipun telah ada berbagai upaya legislasi, tantangan dalam pemberantasan korupsi tetap ada. Kasus-kasus besar seperti skandal Bank Senturi dan kasus Gayus Tambunan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih inovatif dan efektif untuk menanggulangi masalah ini secara menyeluruh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riri. Awal mula pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial. Meski formalitas yuridisnya baru dimulai pada tahun 1957 dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT garing PM garing 06 garing 1957. Peraturan ini merupakan langkah awal dalam menangani praktik korupsi yang sudah marak pada saat itu. Awal mula pemberantasan korupsi, era Soekarno atau Orde Lama. Undang-Undang Keadaan Bahaya. Pada tahun 1946, Undang-Undang Keadaan Bahaya dibuat untuk mengatasi situasi darurat kolonialisasi. Dalam rangka ini, Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN dibentuk untuk menangani laporan kekayaan pejabat negara. Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, Pemerintah Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pemberantasan Korupsi, yang merupakan salah satu upaya awal dalam menghadapi problem korupsi. Next. Era Soeharto atau Orde Baru.
Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK pada tahun 1967, Soeharto membentuk TPK untuk menghadapi korupsi. Namun, tim ini tidak berhasil optimal dalam pemberantasan korupsi dan bahkan menyebabkan protes dan demonstrasi pada tahun 1969 dan 1970. Operasi tertib atau OPSTIP. Untuk meningkatkan efektivitas, OPSTIP dibentuk pada tahun 1970-an. Meskipun demikian, implementasi ini juga tidak sepenuhnya efektif dalam menghapus praktik korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, undang-undang ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup dan denda maksimum 30 juta bagi delik-delik korupsi. Dokumen Negara Garisan Garisan Besar Haluan Negara atau GBHN juga mengecam keras korupsi, tapi pelaksanaannya banyak bocor karena adanya kecurangan dan kebocoran anggaran negara. Era Reformasi. Setelah runtuhnya Orde Baru, pemerintahan Gus Dur membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK yang merupakan cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Era modern pemerintahan, Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk tim pemberantas tindak pidana korupsi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemerintahan Joko Widodo juga menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas kedua dan keempat dalam program Nawacita, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemulihan kepercayaan publik pada institusi demokratis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan Mbak Nurul Atika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika dari kelompok 2. Izin bertanya. Tadi di pemaparan materi ada menjelaskan tentang masih terdapatnya kasus-kasus besar ya, seperti kasus Bank Senturi dan Gayus ya tadi. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan masih terdapatnya kasus-kasus besar tersebut terjadi di Indonesia, padahal sudah ada upaya yang dilakukan, salah satunya itu adalah upaya legislasi yang tadi dipaparkan dalam materi. Sekian dari saya. Mungkin kalau belum paham pertanyaannya akan saya ketik di Baik, room chat. Terima kasih. baik kepada Mbak Eliana, dipersilakan untuk bertanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi dalam pemaparan materi yang sudah dijelaskan, pertanyaan saya dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang kita tahu pasti ada lembaga atau pihak yang berwenang dalam mengatasi kasus ini. Menurut